berbahagia jamaah salat zuhur musala al-hidayah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan dan terutama nikmat kesehatan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat masjid Musala Al-Hidayah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah dari Romo Dr. Andes Kiai Haji Hasan Badri MA. Sekalian nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya jawab dan akan ditutup dengan doa. Waktu dan tempat kepada penjelasan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-mab'uthi ilal insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para ibu juga para bapak sekalian, utamanya para pimpinan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang kita muliakan. Kita bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini, hari yang ke-16. Nggih, 16 ya? 17. Ya, berarti tadi malam nuzulul Quran. Tidak terasa kita sudah pada hari yang ke-17. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Karena itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama dalam hal berdoa. Kalau utamanya dalam hal memperoleh pahala, itu juga baik karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi kita yang merasa punya banyak dosa, adalah utamanya permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak sekalian, pada siang hari ini saya akan membacakan kepada panjenengan terkait dengan kitab namanya Musyahadah Tabib Qasas Waqi'iyah. Ini terkait dengan kesehatan. Musyahadatut tabib itu kesaksian seorang dokter, ya tentu terhadap penyakit-penyakit yang melanda manusia dan penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian manusia. Qasas waqi'iyah membawa kepada kejernihan hati melalui cerita-cerita yang dialami oleh seorang dokter tersebut.
Kitab itu disusun oleh Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair, SPJP. Ini berarti dokter apa, Pak? Apa? Jantung ya? Perjantungan. Ini dokter Riyadh. Riyadh itu Saudi. Piyambakipun menulis kitab itu karena banyak teman-teman yang meminta dan menginginkan, karena beliau itu di samping seorang dokter itu juga mengisi pada kajian-kajian, sehingga tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dokter tersebut, nggih mumpung ingat, karena tulisannya itu D kecil dan R kecil, maka dokter, ngoten nggih. Kalau D-nya besar, R-nya besar, itu dokter. Tapi kalau D-nya besar, R-nya kecil, itu doktor S3. Sehingga ada seorang dokter yang kemudian dokter itu. Bahkan ada profesor, dokter gitu. Mungkin buatnya DR cilik dokter ya ikut dikira sarjana sosial dan lain-lain. Kenapa kesempatan ini saya sampaikan? Karena beberapa ibu bapak sekalian, di dalam kitab yang saya ceritakan tersebut ada kisah yang benar-benar terjadi, tetapi Indonesia itu ada seorang jejaka laki-laki, usianya 17 tahun. Nah, anak ini entah di mana kejadiannya, kegiatan apa kita nggak tahu, tetapi akhirnya kemudian kena sasaran tembak. Ya, tidak disebutkan di situ di kepalanya, apa di dadanya atau di perutnya. Kemudian oleh orang-orang dibawa ke rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Ibu yang saya muliakan, Bapak, kematian itu adalah pasti. Kapan mati itu adalah tidak pasti, tidak jelas. Karena itu kerantan menika kula, khususnya kula niku katnom ora patek wani dijak tur, dijak piknik ngoten niku ora patek. Sing kula wedeni mak ngunang pas mati gitu. Pas nek nom-noman terus lencer mbek kanca-kanca ngoten lah. Senengane lanang wedok terus selfie ngoten. Unang pas ngono pas mati. Mila pesan moral dari saya, kita, anak kita, cucu kita dan lain-lain hati-hati kalau mengajak kemana-mana. Jangan-jangan pas di wilayah yang tidak sedap dilihat orang kemudian terjadi kematian. Seperti pemuda ini. Lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, setelah di kendaraan itu, dia itu hanya memandangi sang ibu. Karena yang di dalam mobil itu sing nungguin namung bunda. Tapi dia bilang sama ibunya, Bunda, yang jelas saya akan mati karena saya sudah berbau wewangian surga. Masih mboten ibu arek niku nggih tambah nangis. Ya Allah nak, zaman iki muga-muga kula badhe pejah Bu. Sebab kula pun keharuman surga. Sampailah kemudian di UGD. Itu ditangani sebagai seorang dokter, seorang ahli kesehatan menangani dengan seksama, dengan bismillah, dengan macam-macam.
Tapi sekali lagi laki-laki itu bilang kepada dokter, "Dokter, saya mohon tidak usah terlalu repot merawat saya. Saya terima kasih atas perlakuan panjenengan. Yang jelas saya sebentar lagi akan mati." "Kok begitu?" "Iya, saya telah berbau harumnya surga. Yang saya minta hanya satu, tolong panggilkan bunda saya dan bapak saya." Nah, kemudian didatangkan ibunya dan bapaknya. Setelah ibunya datang dan bapaknya datang, dipegang tangan itu kedua-duanya. Pegang, dan dia bilang, "Ibu, bapak, saksikanlah saya akan menjemput kematian." Terus dia bersyahadat, "Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya juga bersaksi Muhammad bin Abdullah adalah utusannya. Bagus. Lalu berita ini kemudian sing mayit dibawa ke tempat pemandian. Ini tempat pemandian lah kaya rekreasi lan. Nggih, tempat jenazah ya. Kalau di Medina atau di Mekah itu tempat mandinya sudah enak, serba mesin dan disempat selesai cepat. Nah itu setelah dimandikan, dikafani, sementara di tempat UGD tadi ibu sama bapaknya dan dokter-dokter yang menangani itu, dia lalu menyuruh orang namanya Dia itu bagian perawatan jenazah. "Mas, tolong," dokter manggil pegawai biasanya kan Mas gitu ya, enggak Pak. "Mas, tolong dirawat yang baik." "Siap dokter." Dibawalah ke tempat jenazah itu. Lalu enggak lama kemudian selesai itu, si dia ini kembali dan dia cerita kepada dokter Khalid ini, "Dokter, ada yang aneh yang saya saksikan, tidak biasanya mayat seperti ini." "Ada apa?" Ternyata si pemuda ini tangannya itu menggenggam tapi kayak orang tahiyat akhir itu. Nah, tahiyat akhir itu kalau di hadisnya kan Nabi, kitab Bulughul Maram itu kan angka 53. Jadi orang at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakat itu diangkat gini lalu ini diangkat gini sehingga membentuk angka 5 Arab. Lah kenapa 3? Yang ini menjadi angka 3. Ini angka 3. Lalu saya buka. Biasanya mayat itu kalau sudah begitu dibuka agak angel, kaku gitu. Tapi pemuda ini enggak, dan badannya biasa, kayak orang masih hidup. Nah, lalu dokter-dokter yang ada di situ manggil ibu sama bapak. "Pripun, Bu? Putra ini panjenengan, anak panjenengan ini pada masa hidupnya pripun?" Nah, masih anak umur usia 17. Cerita si ibu, "Sejak kecil, Pak Dokter, anak saya ini," sambil menangis, "apalagi sejak dibukanya buku catatan beliau," kita masing-masing kan punya buku catatan ya, buku catatan di kanan dipegang oleh malaikat Raqib, buku catatan amal yang kiri dipegang oleh malaikat Atid. Apapun kegiatan kita zahir maupun batin tercatat oleh beliau berdua. Itu bundanya ngomong. Jadi sejak dibukanya buku catatan itu, saya tidak pernah melihat anak saya itu berbuat maksiat sama sekali. Nah, temuriki titik dhisik. Saya sering mengingatkan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, terutama kalau punya anak perempuan. Anak perempuan itu batas dibukanya buku itu bukan usia 10 atau 11, 13 tahun, tapi usia
9 tahun. Artinya kalau punya anak perempuan, kalau sudah usia 9 tahun, itu sudah punya buku catatan kanan dan punya buku catatan kiri. Sementara kalau anak itu perempuan masih usia 9 tahun, itu di SD kelas berapa? Kalau masuknya ke SD atau madrasah usia 7 tahun, berarti masih kelas 8, 9, masih kelas 2 atau 3, nggih. Nah, itu biasanya anak-anak itu pakaiannya bukan pakaian maxi, pakaian rok. Nah, rok itu sing apik, rok iku sing apik. Monggo umume menungso niku di atas dengkul. Oh, bahasa Indonesia dengkul iki. Lutut ya. Di atas lutut sedikit. Kok digelengi sore lutut sedikit, iku ketok koyok nggih. Koyok gak patek. Iya. Tapi di atas lutut sedikit itu gagah. Dan ada rahasianya. Penjenengan lihat, ini laki-laki tidak boleh bayangkan, perempuan. Penjenengan lihat, kenapa ditarik ke atas sedikit? Taruhlah 2 cm dari lutut itu akan menambah PD anak tersebut. Karena di dalam antara kanan dan kiri itu ada daging yang kulitnya itu beda dengan kulit lain. Sehingga ketika kelihatan itu, siapapun yang melihat akan menikmati keindahan. Nah, itu dulu, entah sekarang. Anak sudah seusia itu, sudah balik, sudah punya buku catatan. Kemudian kelas 4 belum sholat, kelas 5 belum sholat, kelas 6 belum sholat. Kalau sekarang alhamdulillah, tapi mungkin masih ada yang. Lalu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, bahkan sampai kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Itu kalau sudah hari Minggu atau hari Ahad, itu pakai celana yonek. Ada Pak ya, katok yonek yang untuk tenis meja atau badminton itu loh. Oh ya. Jadi mereknya itu Y2 itu loh, kan Yonex itu mahal dan tinggu arek wedok ku pantes gitu kan. Apalagi rata-rata wanita anak perempuan di kota itu ya kulitnya ya merusu-merusu, terus katoke sakmono cekake misalnya. Lah itu terus berapa dosa yang ditanggung oleh dia. Sementara belum sholat, puasa ya belum merasa wajib. Di sisi lain auratnya juga terbuka begitu. Padahal usia 9 tahun sudah ada catatan, buku catatan kanan kiri. Kalau laki-laki di atas 10, ada yang 13, ada yang 15. Apa buktinya Pak? Ya, anak SD itu loh, anak SD, laki-laki SD umur piro gitu. Iso ngetengi bocah. Jadi sing wedok niku arek SD, sing lanang niku wong arek SD, iso mbobot. Itu karena itu sekali lagi saya sempatkan ngomong ini untuk menjaga anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan. Dan kasus-kasus pelecehan wong lanang wis sepuh karo bocah cilik wedok akhire mlebu penjara sing lanang. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tidak pernah anak saya itu maksiat dan lain-lain. Akhirnya ada dokter, yang satu itu dokter diceritakan, ada pasien saya dan kemudian ini begini diceritakan semuanya. Anak itu loh, dokter yang diceritakan ini tuh loh, langsung bikin surat cuti 1 minggu tanpa alasan, lalu kemudian didatangi dan ditanya apa alasannya kok sampai cuti 1 minggu. Saya terharu dengan ceritanya mayat yang kemarin itu. Saya terus terang ingin muhasabah. Mila para ibu, para bapak sekalian, orang-orang kesehatan, terutama dokter-dokter itu. Masya Allah ibadahnya, terutama ibadah batinnya luar biasa.
Dulu tahun berapa itu saya punya teman bukan dokter tapi mantri itu, Pak. Mantri laki-laki. Bah, piye carane? Minta banyak pasien gitu, banyak pasien ketika di rumah. Saya beritahu, ini lho Pak, ini arepe nyuntik ya bismillah. Lah syukur nih, bismillah itu rada banter. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pasien itu terhipnotis karena suara bismillah itu, terus masuknya jarum itu tidak terasa. Dan tingkat kesembuhannya lebih cepat daripada tidak begitu. Wah, kuasanya Allah. Ketemu beberapa bulan kemudian, alhamdulillah. Kata pasien kula, batin kula, sampean oleh pasien akeh kalau diakeh. Nek sampean akeh pasien ini berarti akeh wong lara. Nggih mboten? Niku padha karo wong tambal ban. Nambal ban niku nate kula puruke. Nambal ban, aman kepengin pasiennya akeh ta, Pak? Nggih, nyambut gawe kok. Berarti nek ana wong ban kempos akeh iku seneng sampean. Nggih, ya gak ilok amen dong ana kempos ban niku. Bahkan di Jawa Tengah itu ada mriki di sini itu ada tukang tambal ban, jarak kira-kira 50 meter itu ada ranjau paku niku lho, Pak. Paku ditaruh sana dan paku ditaruh sana. Iku wis penjahat nih, penjahat kelas kakap nih. Jadi kita yang bekerja di pihak jasa itu tipis sekali perbedaannya antara berdoa dapat pasien dan berdoa menyembuhkan pasien itu. Nah, rata-rata sing tak delok yang benar-benar berkah dan banyak pasiennya itu orang-orang yang tidak mengedepankan uangnya tapi mengedepankan nih pasienku akeh ya Allah, berarti lah akeh wong lara. Jadi mengutamakan kesembuhan pasien itu. Sehingga sosok nggih, kembalian uang itu tidak seberapa diperhatikan. Yang penting uangnya waras. Itu lebih barokah itu, barokah. Dan alhamdulillah beberapa akhir tahun ini banyak mantri-mantri, banyak dokter-dokter yang berbuat demikian. Meskipun masih ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bukan kesembuhan pasien tetapi propertinya. Tidak jarang kemudian sekarang itu pakai doa, Allahumma rabban nas adzibasa isfi anta syafi la syifaa illa syifauka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada lagi yang cukup ya syafi ya syafi ya syafi. Karo buka wong wedok katok wong lanang niku. Ya syafi diunyet-unyet karo napa niku? Terus napa alkohol nggih itu. Terus nek wis jelas mari diunyet bismillahirrahmanirrahim. Nah, khim iku perasaan pasien itu beda, ngetes gak kerasa. Ibu bapak yang saya muliakan, itu satu. Yang kedua, dia kemudian ngebel orang Riyadh juga yang bekerja di rumah sakit, dokter lain. Itu dia cerita, Mas, aku nemu pasien kayak gini, Mas. Karena dokter itu rata-rata tambah tua, tambah baik, tambah tua, tambah baik. Itu apa namanya? Dokter ini dokter jantung ya. Dokter jantung itu ketika jantung itu katupnya tertutup plek, itu kan mati. Mati. Orang itu mati. Sehingga berkali-kali menyaksikan, loh, kok mati kok gampang banget itu. Sehingga akhirnya perasaannya itu menjadi takut. Dan ada pengalaman nih terkait jantung, mudah-mudahan manfaat. Tapi sudah saya buat video itu. Dan orang yang judul dengan video saya itu alhamdulillah tidak ratusan tapi ribuan. Nek gak salah ya bener nong ya. Dulu ketika jantung terus badan ini bengkak. Ya tambah wedi kula, Pak. Akhirnya pun ke dokter dan terakhir ada tamu ke rumah saya itu cerita, ya Allah Pak, tangga kula niku
Nggih ngeten iki awake pun abu kabeh nang umure pun 75 waktu itu. Dulu itu masih bisa orang Lamongan ke Wunder masih bisa nggih. Nah, itu orang Lamongan tapi berobatnya ke rumah sakit Wunder Ibnu Sina niku. Lalu kemudian ada dokter disuruh pulang. Sudah Pak, boleh pulang. Maksudnya wis gak orang mati. Gak orang mati, wis koyo ngene wae. Pulang. Setelah di rumah orang itu tidak tahu sapa sing duwe pikiran gitu itu. Dipotong ke ontong pisang klothok. Wilayahnya itu banyak, Pak. Di wilayahnya Pak Bupati Mas Fuk dulu itu. Sehari satu diompesi karek sak gagange bendo niku terus dipotong-potong, direbus menjadi 1 gelas centel teh itu. Sehari habis 1 sampai 10 hari. Lah ceritane tamu niku dosisnya ku anu Pak, 10 hari. Sehari 1. Yang diminum adalah air rebusannya. Ana dene iku ne kena di gawe sambel. Saniki lho Pak, tiyang niku saged nyelenger desel, Pak. Desel 5 PK. Enggak ada desel Pak jenengan. Gede Pak 5 PK itu. Gede. Ya masih mboten kula lho ya termotivasi, langsung tangga adik anak tolong nak delekno ontong pisang klothok. Lah ora gampang wong. Waktu itu usum tiyang mateni god pisang klothok itu usum. Gak ana manfaate, ana waya gak kena dipangan. Rogi rasane tapi ya klingsine akeh sampai diarani pisang batu. Nah, kuasanya Allah, saya itu ia minum itu kemudian datang Gramedia cari buku tentang perjantungan. Pulang dari Gramedia Surabaya, duduk di kursi rumah, lihat TV. Ternyata TV itu menampilkan Bapak Dr. Hembing. Pak Hembing dia bilang bahwa Allah Ta'ala membuat obatnya manusia tentang penyakit jantungnya itu ditaruh pada jantung pisang. Itu Dr. Hembing. Nah, kecuali pisang Banyuwangi jangan. Semua pisang silakan. Tapi kalau nggih klothok nek gak ana ya sapa. Nek kapan gedang napa susu niku nggih sepet. Jadi sing paling enak nggih gedang klothok sampai jenenge ontong pisang nang Lamongan sing asale mung 500 itu menjadi mahal. Itu gara-gara saya, Pak. Pasar kono tak pasang, pasar kudu tak pasang. Lah mergo wong iku rumangsa cek laris iki, akhirnya mundak. Sampai sekarang itu mungkin 5.000 atau 10.000 itu satu. Nah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, periksalah saya ke Wunder. Saya masih ingat itu dokternya itu Dokter Bambang, orangnya kecil. Mudah-mudahan masih hidup beliaunya. Itu saya dipanggil, dimarahi. Pak Hasan ya? Iya dok. Sakit? Ya enggak ada lah dok, orang kok suka sakit. Maksudnya, loh Anda kan enggak sakit di sini. Banyakin antri. Tuh. Nggih mboten muring-muring kula, tapi iki ngomong apa tuh ya? Kan ada buku riwayat itu kan, catatan itu kan, tak serahkan, Dok. Ini kan tulisan panjenengan bahwa saya itu sakit. Iya, Pak, saat ini sudah tidak sakit sama sekali. Jadi dulu katanya ada penyumbatan, sekarang itu enggak ada sama sekali. Wes mulai. Saya pulang. Setelah mengkonsumsi rebusan ontong pisang klothok itu 10. Terus kemudian ya obat tentu ya obat itu. Nah, itu pengalaman. Akhirnya pada 2 tahun yang lalu saya bikin video itu di mana saya berumah itu mesti nandur ontong pisang klothok. Godhonge kanggo tangga-tangga sing gawe nggih sompil barang ngoten niku abah pek-peken aku butuh ontong pisang. Ternyata punya selidik minum rebusan ontong pisang. Akhirnya itu bukan kok jantungnya yang dibidik itu kolesterolnya. Jadi koyok desel itu selangnya panjang, nek selangnya nyumpet
Desele payah. Nggih Pak nggih. Lah, akhirnya itu untuk melahirkan penyumbatan pada pembuluh darah itu. Ketika sudah diserang hancur, pembuluh darah menjadi lancar. Sehingga ngomong kali kanca mboten kok hanya untuk penyebab jantung, tapi untuk melancarkan peredaran darah yang disebut napa LDL napa kolesterol lho Pak, HDL ya itu ngoten. Singkat cerita, ada teman Lamongan itu yang sudah dibawa Karangmenjangan, sudah di hadapan profesor, dokternya itu profesor, sudah bojone wis setuju, anake setuju, kok habis setuju kabeh bahwa kamu akan dipasang ring. Nah itu teman saya akrab, tapi perempuan. Itu ingat wajah saya katanya. Minta pulang. Dan di rumah itu kira-kira jam 10 malam ngebel saya. San tolong nang omahku San. Disuruh masuk kamar. Yuk ganggam kamar. Akhirnya saya ngejak bojo. Ayo Bu, terna Bu, saya masuk kamar. Cerita piye? Saat itu ontong pisan. Saat itu juga dia ngebel saudaranya berada di Bojonegoro Ngilen itu deh. Mboten. Enggak, itu yang jalan ke selatan dulu Pak. Padangan. Itu jam 1:30 malam datang itu nggawa 15 ontong pisang Pak. Mbak, sehari satu. Itu resign dari profesor itu. Saya pulang sebentar. Setelah 11 hari dia cek artinya sehat, dan dia itu kepala sekolah negeri. Itu enggak kembali ke Surabaya, tapi kembali ke kantor ngajar. Dan mampir ke kantor saya, alhamdulillah San, gini. Aku waras. Wis enggak jadi di ring. Dia bisa kerja, pakai sepeda lagi. Masya Allah, itu satu. Wis kata terus nedowo. Dan ada lagi Kiai Lamongan. Kiai Lamongan itu sudah ngebel saya. Kula niku teng Surabaya. Saya itu di hadapan profesor. Saya akan di ring jantung saya. Ojo ngono, mulai saya gitu. Bahasa saya, mulai. Lho kok mulai piye wong aku ngarepe profesor? Enggak pandang wis mulai. Ora usah wong jantung kok di ring barang padane seker ae ana ringe. Pulang ngebel saya. Ya Allah, iya bener. Kula niku ningali video panjenengan. Akhirnya kembali ke profesor itu, kalau begitu Pak Yai disarankan sehari itu minumnya setengah gelas centel saja untuk menghancurkan kolesterol jahat. Nek wis jalur ini lancar, itu ndak ada jantung di ring, ndak ada jantung itu membengkak. Tapi kalau terjadi penyumbatan, membengkaknya gak jantungnya fisik. Mudah-mudahan ini manfaat. Sudah 35 menit. Mudah-mudahan barokah cerita niki Allah Ta'ala paring waras datang sapa wae sing kena penyakit jantung. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang kena penyakit kolesterol tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa ighfir li arwahi ahli kuburina amin jazatina. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dhurriyyatina ya wahhab ya razzaq ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahil hidayah wa taufiq wa annal fadla biyadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.